Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar? Senangnya saya Sasa Harun hadir kembali untuk Anda hari ini ya. Sasa Harun yang akan menemani Anda di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Nggak sendirian, selalu ditemani sama Pak Nyoto. Halo, kita ketemu lagi ya. Dan rata-rata orang berpuasa tuh kalau bisa dalam kondisi puasanya tuh nggak berat-berat banget, Yes. jadi nggak lapar banget, haus banget, kan ada kiatnya. Ini yang mau kita bahas pada saat ini. Kemudian dalam kondisi berpuasa, kalau perlu kita tambah sehat dalam kondisi puasa. Betul. Jangan kita waktu kita berpuasa malah kesehatan kita makin menurun dan makin memburuk. Itu yang harus kita sama-sama sharing lah ya pada kesempatan kali ini. Apalagi juga banyak orang yang saat berpuasa itu punya cita-cita ingin sekaligus menurunkan berat badan ya. Cuma ironis, bukan menurunkan berat badan setelah puasa, loh kok tambah naik, kan lucu gitu ya. Jadi aku nanti mau diet, kapan dietnya? Sekalian sama bulan puasa, jadi dapat pahala sekaligus berat badan turun, itu cita-cita. Iya, syukur-syukur sih emang beneran turun ya, bukannya tapi kenyataan naik. seminggu berpuasa, loh kok berat badan saya nambah ya 2 kilo, pasti ada yang salah dalam pola makannya ya kan. Betul. Kalau saya sih targetnya bulan puasa turun berat badannya 5 kilo. Sekarang kan 56 nih. Iya. Ya 5 kilo lah, jadi 51 lah nanti habis lebaran. Betul. Dan yang paling penting itu saat kita berpuasa bagaimana caranya kita tetap beraktivitas dalam kondisi bugar. Jangan pada saat kita berpuasa mau beraktivitas bawaannya ngantuk, Iya. teler, lemes, pusing. terus istilahnya nggak fokus, Iya. ya kan? Ditanya bengong, gitu ya. Nah itu pasti ada yang salah itu di pola makannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin sharing deh kiat-kiatnya bagaimana caranya kita berpuasa secara baik dan benar, kan seperti itu. Yuk, untuk Anda yang mau gabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto, mau tanya-tanya silakan di WhatsApp ya di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama, alamat Anda, kemudian apa sih pertanyaannya. Nah, kita memulai untuk berpuasa agar sehat atau tidak loyo, tidak haus itu dimulai dari apa dan bagaimana nih Pak? Jadi yang paling penting itu pada saat kita berpuasa, kalau kita makan yang manis-manis boleh, tapi hanya saat kita berbuka puasa. Jadi kalau kita berbuka puasa, kita konsumsi makan manis-manis itu bagus, juga nggak boleh berlebih. Iya, ada karena batasannya. Kalau berlebih, malah tubuh kita itu jadi memproduksi lemak. Oke. Ya karena begitu darah dalam tubuh kita banjir, insulin sudah keluarkan agar bisa diproses menjadi energi, tetap berlebih mau nggak mau diubahlah menjadi lemak. Akibatnya mereka yang buka puasa pun konsumsi makanan yang manis-manis berlebih, nggak mungkin mampu menurunkan berat badan. Kedua, kalau kita berpuasa itu, kita tetap wajib makan sayur-sayur buah-buahan yang kaya dengan serat dan kaya dengan protein. Jadi kalau kita konsumsi protein itu bagusnya saat kita sahur. Oke. Jadi kalau kita pingin awet sampai seharian kita nggak lapar, ya Tetap kita kuat gitu tetap ya. kuat, kita konsumsi protein karena tubuh kita itu mengurai protein itu butuh waktu lama. Akibatnya kita nggak lapar. Cuma kalau kita makan nasi 2 piring, terus minumnya teh manis, begitu pakai kerupuk doang lagi. Itu abis kita sahur gitu ya, kita habis sholat subuh, mungkin kita tidur sejenak, pas bangun udah lapar lagi tuh. Karena karbohidrat cepat sekali diurai menjadi energi, habis itu tubuh kita kurang gula lagi, karena kan segera saat kita kurang gula lagi kita bawaannya lapar lagi, Iya kan seperti sih. itu. Jadi kalau bisa kita jangan konsumsi makanan yang karbohidrat, makanan yang manis-manis, makanan yang mengandung garam. Kenapa sih nggak boleh konsumsi makanan yang bergaram-garam itu? Biasanya makanan yang bergaram itu makanan junk food ya. Itu bawaan kita haus. Coba deh kamu makan yang asin-asin gitu ya. Jadi waktu kita sahur gitu ya, sahurnya kita pakai nasi terus ikan asin, ya kan. Abis itu sambalnya yang banyak, ya kan. Nanti setelah kita selesai sahur, setelah imsak ya, 1 jam 2 jam lagi, aduh haus karena kepedesan kan. Orang kepedesan kan pasti kehausan. Terus orang yang makan yang asin-asin juga pasti kehausan. Iya, betul. Terus makan nasinya 2 piring, lapar lagi. Jadi otomatis setelah kita 3 jam setelah sahur kita itu gimana ya?
merasa tersiksa sekali. Iya. Lapar Padahal lah. baru 3 jam Baru ya 3 Pak, belum jam, seharian, belum 12 jam. Iya. Aduh, kasihan. Karena salah pola makan. Makannya contoh gini deh, kita beli tahu tapi dikasih cabenya dulu, tahunya jatuh, ya kan? Pasti kita kan kehausan, kenapa? Karena kepedesan. Jadi pada saat kita sahur jangan konsumsi makanan yang bergaram, asin-asin, pasti haus. Jadi orang yang minum air laut sebanyak apapun tambah haus. Iya. Kenapa? Karena garam membuat kita haus, ya. Kemudian konsumsinya yang berkarbohidrat tinggi membuat kita gampang lapar. Udah. Kemudian kita konsumsi makanan yang pedas-pedas, bawaannya apa? Bawaannya juga sama, kehausan dan tambah kelaparan. Tiga ini yang kita konsumsi saat kita sahur, otomatis kita akan tersiksa sampai buka. Jadi dalam bayangan kita tuh buka puasa itu kelihatan es doger lewat gitu ya. Terus kelihatan yang makanan yang enak-enak. Kenapa? Karena kita tersiksa karena rasa lapar dan rasa haus tersebut yang kita ciptakan sendiri karena salah makan saat kita sahur. Gitu. Ini mumpung masih ada hari ya, menghitung hari, kalau kata Krisdayanti masih ada waktu 5 hari. Mungkin bisa kali ya dibikin daftar menu puasa pertama, puasa kedua dengan mencari menu-menu yang sehat yang tidak bisa menimbulkan rasa haus yang berlebihan. Nah, kan mumpung masih ada waktu, coba gitu ya di breakdown lagi, terus dilatih gitu. Biar nanti pas hari pertama, hari kedua sampai hari akhir di bulan Ramadan berhasil menjalankan ibadah puasa dengan semangat tanpa lemah, lesu dan juga penyakit-penyakit yang timbul. Coba ya ditulis ya Pop Lovers, dan jangan lupa mengkonsumsi suplemen yang oke banget. Nanti kita bahas ya. Yuk di 081511103103, sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama, alamat Anda dan juga pertanyaannya apa. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto sampai jam 4 sore nanti ya. Dan sekarang kita masuk ke segmen yang kedua dan kita akan membahas mengenai hipertensi. Dan pas banget Pak, tadi juga ada beberapa WhatsApp yang masuk yang nanyain apakah Ziman itu bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Dan pas banget kita kali ini di segmen kedua ini kita bahas hipertensi gitu. Ya, karena sebenarnya hipertensi ini termasuk penyakit pengundang, penyakit yang seperti kita bahas kemarin ya. Kita bahas kemarin kalau nggak salah stroke, Iya, ya betul. kan? Jadi kalau orang yang hipertensi itu rata-rata nggak tahu kalau dia hipertensi. Makanya disebut juga termasuk salah satu penyakit silent killer, pembunuh dalam senyap. Karena orang nggak tahu kalau tekanan darahnya tinggi, abis itu makan yang asin-asin, ya kan? Makan nasi pakai kerupuk, pakai ikan asin, Waduh, enak tekanan banget. darahnya kelewat tinggi, pecah pembuluh darahnya, stroke, ya kan? Dan penyakit gagal ginjal juga penyebab utamanya juga penyakit hipertensi. Karena kalau tekanan darah kita tinggi, bayangkan deh kalau kita punya selang air, terus kita kecilkan semprotannya ya, biasanya kita sumbat gitu kan, tekanannya tinggi tuh. Iya. Nah begitu tinggi dia kan menghantam glomerulus atau saringan filter yang ada di ginjal kita. Bayangin kalau filter ginjal yang harusnya tekanannya normal, tiba-tiba tekanannya tinggi. Lama-lama filter ginjal yang fungsinya menyaring jadi bocor. Akibatnya bocor ginjal, gagal ginjal. Begitu kita cek urium, kreatinin, albumin, semuanya keluar dari ginjal karena nggak kesaring, karena filternya rusak. Kita gagal ginjal. Penyebabnya utamanya apa? Ya tadi hipertensi. Jadi memang hipertensi itu penyakit pengundang segala penyakit, termasuk jantung. Bayangkan aja deh, jantung pompa darah yang seperti itu kan juga berat gitu ya. Jadi memang kita bahas hipertensi ini kayaknya diulang-ulang ya, karena sesuatu yang penting harus diulang biar ingat mengingatkan, gitu. biar Anda pun yang dengar tetap sehat, Iya, ya, tidak kalau- mengulangi kesalahan yang sama. Kalau penyakitnya nggak penting-penting ya nggak diulang-ulang. Iya. Tapi gini Pak, bagaimana caranya kita tahu kalau kita hipertensi adalah dengan tensi, ya kan? Bisa Betul. pergi ke klinik atau mungkin juga ke toko obat. Nah, sebaiknya dalam 1 tahun itu berapa kali sih kita cek tekanan darah kita? Jadi biar kita tuh tetap menjaga bahwa tekanan darah kita tetap normal. Ya sebenarnya sih kalau kita ke dokter ya, kita sakit, pertama kali yang dicek dokter tuh pasti tekanan darah. Iya, betul. Ya kan? Pasti dia keluarkan alat tekanan darah, kita dipompa gitu ya. Nanti kalau udah kempes dihitung sistolik diastoliknya. Kalau di atas 130 mg per 80 mg di atas, wah ini tekanan darah tinggi nih. Pasti dokter meresepkan obat yang
hati-hati. Kan seperti itu. Kita ke dokter gigi pun juga sama. Cabut gigi dokter lihat-lihat dulu ini ada hipertensi enggak kan gitu ya. Sebab kalau tekanan darahnya tinggi itu berbahaya kalau sekedar cabut gigi. Jadi hipertensi itu sangat penting sehingga apabila kita berobat umumnya yang dicek itu pertama kali tekanan darah ya. Pasti suhu udah utama lah, habis itu tekanan darah kan gitu. Nggak mungkin dicek yang lain-lain setelah tekanan darah. Jadi tekanan darah itu ada tekanan 130/80 sistolik sama diastolik. Tekanan atas, jadi kalau kita mompa itu kan pada saat dia mengkerut itu tekanan atas, pada saat dia mengembang, rileks itu tekanan bawah. Jadi tekanan atas kita tidak boleh daripada 130/80. Tapi banyak orang yang tekanan darahnya sudah 150/90, 180/110. Itu kayak orang normal-normal aja, tenang-tenang aja gitu loh. Karena dia nggak sadar kalau tekanan darahnya itu sudah di atas ambang batas. Iya, karena mungkin nggak pernah ngecek. Padahal itu yang namanya silent killer itu udah benar-benar nyergap ini kapan ya saya serang, kapan ya stroke ini menghampiri. Itu sudah benar-benar sudah mindik-mindik ya udah mau menyergap. Cuma kita nggak sadar kalau sebenarnya kita sudah diintip oleh el maut karena tekanan darah kita sudah tinggi. Nah, kalau itu. sebulan sekali cek darah, ini nggak sih Pak, wajar nggak sih Pak? Kayaknya lebay banget ya Pak. Kalau sebulan sekali. Sebenarnya sih kalau hipertensi itu, kalau emang sudah orang termanifestasi hipertensi, sebenarnya bisa beli alat tekanan darah sih. Iya. Murah, ada yang pakai baterai kok zaman sekarang. Iya, ada yang digital juga. Yang digital juga banyak gitu ya. Nah, jadi kalau udah punya masalah dengan hipertensi, kita mesti konsumsi makanan yang sehat ya. Dan kita mesti tahu dulu tuh gejala-gejala hipertensi apa aja, kan seperti itu ya. Jadi kalau kita udah punya gejala sering mual-mual, muntah, sakit kepala, dan paling sering itu mimisan. Teman saya yang tekanan darahnya itu sudah tinggi ya, rata-rata dia tekanan darahnya bisa 180 sampai 190/110, itu biasanya dia mimisan, keluar darah dari hidungnya ya. Jadi kalau udah keluar darah dari hidungnya dia tahu tuh, wah saya pasti tekanan darah saya udah kelewat tinggi. Kemudian sesak napas, nyeri di dada, penglihatannya udah terganggu, telinganya berdenging gitu ya. Terus sering sakit kepala, Iya, kepala sering sakit belakang. kepala, betul. Paling sering tuh orang kalau sering sakit kepala, terus irama jantungnya nggak beraturan. Yang lebih parah lagi kalau sampai dia berkemih, ada urin. Ada urin lagi. Ada darah dalam urinnya. Nah, kalau dalam darahnya ada urin, itu berarti waduh tensi darahnya udah benar-benar mengerikan deh. Seperti itu. Kalau di bawah usia 35 atau mungkin di bawah 30, apakah itu juga berpotensi atau mungkin sudah bisa dikatakan terkena hipertensi Pak? Ada Jadi hipertensi ini kadang-kadang memang sih rata-rata kita semakin usia kita makin lanjut, tekanan darah kita kan udah otomatis makin tinggi ya. Karena pembuluh darah kita makin lama makin tidak lentur gitu ya, kecuali minum liman gitu ya. Nah, ketika kalau kita masih muda, pola makan kita nggak bener, sering begadang, ya akibatnya kita bisa kena penyakit hipertensi sekunder. Nah, hipertensi sekunder itu karena gaya hidup. Contoh, kebiasaan konsumsi alkohol itu juga bisa hipertensi. Keseringan stres, hipertensi, ya. Tapi biasanya juga akibat dari penyakit ginjal, kita ada masalah dengan hormonal seperti kelenjar tiroid. Atau di adrenalin kita, di ginjal kita ada tumor gitu ya. Kemudian ada penyalahgunaan obat-obatan deh. Kalau udah kecanduan obat-obatan apa sih ya, narkoba ya. narkoces itu biasanya juga bisa kena hipertensi walaupun usianya muda gitu loh. Jadi ya banyak sih sebenarnya. Iya. Apa namanya tuh, bukan gejala sih, peluang kita untuk terkena hipertensi itu banyak, kecuali kalau kita menjaga pola makan dan juga gaya hidup yang sehat ya. Insya Allah bisa stabil tekanan darahnya. Betul. Apalagi kalau bisa mengkonsumsi zimannya secara rutin dan juga teratur. Nanti kita sambung lagi Pak obrolannya seputar hipertensi. Dan untuk Anda yang mau tanya-tanya silakan ya di WhatsApp 081 511 103 103. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Kita masih membahas seputar hipertensi ya Pop Lovers. Jadi silakan yang mau tanya, ayo.
langsung sama Pak Nyoto di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Nah, untuk pencegahannya itu gimana ya Pak ya? Apalagi kan anak zaman sekarang maunya yang lebih simple, yang instan-instan untuk mengurangi makanan-makanan yang sehat mengurangi. Iya benar, mengurangi makanan-makanan yang instan kan agak sulit ya. Iya betul. Dibandingkan mereka makan makanan yang sehat. Harus masaknya beginilah, harus begitulah, kayaknya repot, kayak susah deh kalau anak zaman sekarang, Pak. Ya sebenarnya sih kalau penyebab utama ya kalau kita kebanyakan konsumsi makanan instan itu kan biasanya garamnya tinggi. Iya, pengawetnya. Pengawet itu kan Banyak. biasanya pakai sodium karbonat, natrium karbonat, sodium sama natrium sama ya, dia cuma beda nama aja, namanya artinya garam. Sodium karbonat, natrium karbonat itu biasanya untuk pengawet. Jadi makanan yang kemasannya dalam saset, dalam aluminium foil, dalam plastik, dalam styrofoam, whatever lah, yang ada di tos serba itu pasti pengawetnya tinggi dan biasanya pengawetnya garam. Nah kalau kita sudah punya hipertensi karena turunan, ya bukan tanjakan sih, turunan gitu ya, karena ada genetik maksudnya. Terus kita kebiasaan konsumsi makanan yang instan, makanan yang junk food, ya otomatis usia dini pun masih remaja, masih muda bisa kena hipertensi. Ujung-ujungnya bisa gagal ginjal, ya. Jadi solusinya bagaimana? Ya solusinya adalah batasi jumlah garam dalam makanan. Kalau yang sebenarnya yang paling bagus tidak lebih dari sendok 1 sendok teh per hari. Waduh, nggak enak banget ya rasanya, Iya, nggak ada hambar. rasanya ya, hambar banget. Kalau misalkan Cuma kan ada caranya untuk kita kelebihan garam ada caranya gitu ya. Jadi garam itu kan natrium. Lawannya natrium itu kalium atau potasium. Jadi yang namanya mineral itu berpasangan, natrium pasangannya kalium. Karena sifat dari garam ini dia mencegah cairan keluar dari sel tubuh. Jadi kalau kita minum air nih misalnya 1 liter, terus kita konsumsi makanan yang asin-asin, kita nggak gampang berkemih. Karena cairannya ditahan oleh natrium di dalam sel. Bayangkan kalau dalam darah kita banyak air, di mana air itu tidak bisa dikeluarkan keluar tubuh, kira-kira pembuluh darah kita tekanannya kayak apa? Pasti tinggi dong. Terus makan garam lagi, terus minum air lagi, waduh makin tinggi lagi. Kalau pembuluh darah kita itu nggak kuat, dia pecah. Kalau pecahnya di otak, yang paling rentan itu kan pembuluh darah otak, karena lebih nggak setebal pembuluh darah yang lain, karena demikian kapiler gitu ya, lebih demikian mikro gitu ya. Akibatnya kalau pecah di otak, ya namanya kena penyakit stroke, akibat tekanan darah kita tinggi, gara-garanya cuma makan yang enak-enak yang rasanya asin, terus minum air banyak-banyak, tekanan darah kita tinggi, pecahlah pembuluh darah kita. Jadi batasi jumlah garam dan makanan yang tidak lebih dari satu sendok teh per hari, kecuali konsumsi buah-buahan yang banyak mengandung kalium. Jadi kalau kita udah banyak yang asin-asin, segera tuh makan semangka misalnya, makan pisang, makan apa ya, makan melon, yang banyak mengandung kalium, minum teh, itu kaliumnya juga tinggi, otomatis kita langsung gampang berkemih lagi. Coba deh kita memakan pepaya misalnya banyak-banyak. Digaransi kita langsung berkemih karena sama kalium yang ada dalam buah-buahan tadi itu cairan yang ada dalam sel-sel itu dikeluarkan sehingga kita langsung mengalir ke pembuangan. Ureter kita mudah berkemih, akibatnya tekanan darah kita menjadi rentan. Nah, tadinya rentan ya tinggi itu jadi turun gitu ya. Batasi konsumsi minuman berkafein karena minum kopi itu juga bisa mencetus tekanan darah kita tinggi. Udah tensi darah kita tinggi, begadang, Minum makan yang kopi. asin-asin, minum kopi, rokok. Aduh, selamat. lengkap sudah Lengkap paketnya sudah ya. paket untuk membuat kita kena sergapan silent killer. Gitu. Jadi hati-hati nih ya, kalau misalkan mau sehat ya harus diperhatikan pola gaya hidup, ala ribet kan tuh. Iya benar. Gaya hidupnya, pola makannya diperhatiin, jangan sembarangan pengennya umurnya panjang, pengennya sehat sepanjang umur tapi nggak diperhatiin gaya hidup dan juga pola makannya ya sama aja kan. Nah, suplemen apa Pak yang kira-kira yang harus kita konsumsi untuk bisa menjaga daya tahan tubuh kita tetap kuat gitu. Itu yang paling menarik ya. Menghindari penyakit-penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh gitu. Betul. Jadi kalau kita itu sudah punya masalah dengan hipertensi, ya kita itu mestinya harus hati-hati sekali dengan pola makan kita, dengan gaya hidup kita, sama pola pikir kita.
Nah cuma ada yang nanya begini loh, orang yang hipertensi itu bawaannya marah gitu ya. Iya, sering banget. Pemarah. Apa pertanyaannya, orang marah jadi hipertensi atau hipertensi dulu jadi pemarah? Ayo. Marah dulu kali ya. Nah sebenarnya sih orang yang hobinya nggak Marah-marah. bisa mengendalikan manajemen angernya, manajemen kemarahannya, itu cenderung tekanan darahnya tinggi. Karena saat kita marah, kita mengeluarkan hormon kortisol. Akibatnya kontriksi. Kontriksi itu pembuluh darah kita menjadi mengerut. Kalau pembuluh darah kita mengerut karena kita mengeluarkan hormonan kortisol itu, otomatis kita tekanan darah tinggi karena kita buat sendiri. Gitu. Jadi orang yang gampang ketawa, gampang senyum, nggak gampang marah, itu tensi darahnya cenderung nggak tinggi. Stabil ya. Stabil. Normal justru ya. Iya. Dan yang paling penting apalagi, kita harus cari lawan dari racun yang kita masuki, itu mesti kita gelontor. Tadi kan saya bilang ya, kita udah konsumsi makanan yang banyak mengandung natrium, sodium, alias dari pengawet-pengawet dan garam-garam, dan makanan yang ada dimanapun semakin banyak garamnya memang semakin nikmat. Tapi kan kita mesti ada caranya agar mengeluarkan natrium itu jadi netral dengan pasangannya, yaitu kalium. Dan kalium itu ada di buah-buahan yang kalau bisa buah-buahan itu masih segar. Nah ini ada suplemen yang namanya Ziman, singkatan dari enzim antioksidan. Dia saripatinya itu saripati yang hidup loh. Beda dengan suplemen yang lain yang kandungannya ini dari herbal, ini dari buah. Cuma masalahnya saripatinya masih hidup apa sudah mati. Nah, Jadi tergantung ekstraksinya sebenarnya. jadi itu yang dipertanyakan. Iya. Ya kan? Tapi kan nanti aja deh Pak dijelasin ya Pak Nanti ya. aja ya? Biar Biar pada penasaran penasaran. dulu. Oke deh. Apa ya yang dimaksud dengan Pak Nyoto? Ya udah sabar dulu ya. Sekarang kita ketemu dulu sama Syahrini, gimana dengan sesuatu. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yang mau bertanya masih kita tunggu di WhatsApp ya, 081511103103. Sekali lagi di 081511103103, dan kita lagi ngobrolin seputar hipertensi. Tadi sempat terpotong nih Pak Nyoto mengenai Iya. suplemen yang Pak Nyoto ceritakan, itu menarik banget. Apa sih itu Pak? Iya, jadi kan kalau kita cerita ya, Ziman itu apa sih bedanya dengan suplemen herbal yang lain ya? Pertama, karena Ziman itu adalah saripati, ekstraknya itu bukan saripati biasa. Karena kadang ada yang herbal itu ataupun buah-buahan diekstrak satu kali disebut ekstrak ya. Ini sudah diekstrak satu kali, diekstraksi 2 kali. Bayangin aja 2 kali ekstrak, ya kan? Jadi kalau 2 kali ekstrak itu pasti pekat sekali kandungan saripati buah-buahannya. Yang diambil pun antioksidannya yang hidup. Nah bedanya adalah ada yang lain juga, saya juga membuat herbal misalnya kan, saripati dari buah mengkudu misalnya. Cuma dia ekstraksinya tidak mempertahankan zat hidup yang ada di mengkudu itu. Kenapa? Karena dia memakai proses pemanasan. Jadi segala sesuatu nih, buah-buahan, sayur-sayuran yang sudah dipanaskan, zat hidupnya akan mati. Jadi namanya mati itu ya udah nggak ada kehidupan. Contoh kita punya biji jagung deh. Kalau biji jagung itu belum direbus, kita tanam kira-kira numbuh nggak? Pasti numbuh, tumbuh. karena dia masih hidup. Tapi kalau biji jagungnya sudah kita rebus, terus kita tanam sampai kapanpun tidak akan hidup karena biji jagungnya sudah mati. Walaupun jagungnya itu ya enak lah, rasanya bisa dimakan, ada apa namanya karbohidratnya, ada vitaminnya, ada mineralnya dan sebagainya. Tapi zat hidupnya udah nggak ada. Nah buah-buahan yang ada di dalam Ziman ini menariknya, dia diekstraksinya udah 2 kali sangat pekat. Dia bikinnya hidup, artinya apa? Dia ekstraksinya tidak dipanaskan. Padahal sistem ekstraksi yang paling sederhana dan paling mudah ya dipanaskan. Contoh, saya mau manaskan apa nih? Ekstrak buah mengkudu, tadinya 10 liter. Saya panaskan 5 jam jadi 1 liter. Itu pasti sudah ekstrak, karena 1:10. Yang 9 liter menguap jadi air. Kan seperti itu. Cuma cara itu menghilangkan zat hidup yang ada di mengkudu. Nah bedanya Ziman, dia ekstraksinya ekstraksi dingin. Nah segala sesuatu itu kalau tidak dipanaskan, dia masih hidup. Jadi di Ziman itu ekstraksinya pakai teknologi tinggi yang dipatenkan oleh Jepang, ekstraksi dingin. Jadi walaupun diekstraksinya pakai teknologi dingin, dia mempertahankan zat hidupnya. Jadi waduh, powerful deh dibandingkan sesuatu yang kita konsumsi tidak ada zat hidupnya. Jadi itulah bedanya. Dan di dalam Ziman itu ada buah-buahan seperti mengkudu,
ya ada kulit manggis, ada delima, ya ada cinnamon, dan semuanya itu ternyata punya efek yang sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah. Ya, jadi kalau kamu cek deh, Noni Morinda sotrifolia manfaatnya untuk menurunkan hipertensi. Itu berbagai penelitian dari kedokteran, dari jurnal ilmiah, dari segala macam sudah meneliti bahwa Morinda citrifolia atau mengkudu itu efektif sekali menurunkan tekanan darah tinggi karena dia memiliki zat-zat mineral yang membantu untuk membongkar semua cairan yang ada dalam sel-sel tubuh kita sehingga tekanan kita cenderung turun. Kemudian memotong angioconverting enzim yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Kemudian dia juga membantu regulasi tekanan yang ada di ginjal kita, di adrenal kita, di hormonal agar juga tidak membuat pengerutan pembuluh darah. Jadi kalau kita sudah punya masalah dengan hipertensi kronis, saran saya ya konsumsi Ziman itu rutin pagi, siang, sore, malam. Dan kenapa kalau Ziman itu bukannya obat ya, itu makanan. Contoh, kalau zaman dulu tuh kita kalau kena hipertensi kan banyak yang sarankan makan belimbing ya. Iya. Kalau yang lebih bagus lagi bukan sekedar belimbing, ada lagi belimbing wuluh. Asem Apa banget. ya, asam banget gitu ya. Kecil-kecil, warna Kecil-kecil. hijau. Nah benar teman saya ada yang punya masalah hipertensi, dia setiap hari bahasa Betawinya mapak, apa sih makan ya. Dimakan tapi dalam jumlah banyak gitu loh. Tapi kan gak enak banget rasanya, Iya. kelewat asem sampai dia mukanya berubah wujud gara-gara merasakan asamnya itu. Tapi dia konsumsi itu nggak langsung sembuh dari hipertensinya karena ini makanan. Dia perlu proses konsumsi rutin selama 3 bulan itu pasti sembuh. Cuma masalahnya 3 bulan dia punya pohon udah gundul. Karena seminggu aja udah gundul karena jumlahnya mesti banyak. Iya. Nah saya bilang daripada kamu capek-capek coba deh minum Ziman. Ya pohon kamu walaupun sudah gundul ini masih ada solusinya. Kamu beli yang banyak rutin. Nah dia minum rutin tuh. Sebelumnya dia itu konsumsi obat-obatan udah tahunan, akibatnya dia ternyata menjadi impoten. Oh iya, karena obat-obatan kimia itu. Iya, ternyata efek samping dari konsumsi obat hipertensi jangka panjang itu menurunkan kemampuan kelelakiannya. Jadi dia kalau untuk bangun itu dengan perjuangan dan doa agar dia bisa benderanya naik gitu kan. Setengah mati dia, karena kalau nggak pakai obat, tekanan darahnya tinggi. Iya. Minum obat Loyo. loyo, aduh, seperti makan buah si malakama. Si malakama. Si malakama. Nah, akibatnya dia bertekad minum obat dikurangi semaksimal mungkin konsumsi yang tadi saya bilang, belimbing tadi kan, belimbing dulu. Cuma baru seminggu pohonnya udah gundul. Nah, saya bawain Ziman, nah dia minum rutin sekarang. Waduh, terima kasihnya minta ampun. Kenapa? Setelah 3 bulan, tekanan darahnya itu bisa dia kontrol lebih baik dibandingkan waktu dulu, ya. Jadi kalau emang nggak terkontrol kadang-kadang masih minum obat tapi ya cuma sepersekian lah. Dan yang menarik sekarang, waduh benderanya sudah nggak setengah tiang, benderanya benar-benar naik, bukan bisa nanjak lagi, 7 kali tanjakan, 7 kali turunan masih mampu gitu loh. Beda zaman dulu, sekali nanjak aja nggak kuat karena dia sudah beralih dengan konsumsi makanan. Cuma konsumsi makanan itu tidak simsalabim prok jadi apa, nggak bisa. Jadi konsumsi Ziman bagi mereka yang sudah punya hipertensi kronis, minumnya ya rutin deh, minimal sehari 4 kali atau 5 kali. Nah biasanya nanti di bulan pertama tekanan darah kita makin terkontrol, bulan kedua makin menurun, bulan ketiga makin normal. Nah kalau sudah demikian normal ya gaya hidup kita ya jangan tinggal, artinya kita tetap harus olahraga, hindari stres, jangan merokok, jangan konsumsi narkoces ya, jangan konsumsi garam-garaman, Iya. makanan yang instan berlebihan. Ya kita harus hindari. Dan kalau mereka yang obesitas itu juga salah satu pencetus hipertensi loh. Apalagi kalau sudah kepala 4 gitu ya. Nah itu juga mesti dikurangi dengan diet, pola makan yang sehat, gaya hidup sehat, konsumsi Ziman rutin, kembalikan masa mudamu seperti dahulu, masa muda yang segar bugar. Wah, gitu. asik banget ya kalau udah bisa konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Ayo dong dimulai dari sekarang. Jangan tunggu sampai
parah sakitnya, jangan sampai tunggu udah menua usia Anda baru konsumsi Ziman. Mumpung masih dikasih kesempatan sama Tuhan ya, masih sehat, masih segar bugar, usia masih muda, yuk langsung aja konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Apalagi ini kan bukan obat, ini adalah makanan. Kalau makanan kan adalah sebuah kebutuhan, jadi tidak ketergantungan, tidak ada efek sampingnya. Kalau mengkonsumsi obat-obatan kan ya itu dia salah satunya. Kejantanan laki-lakinya jadi loyo ya Pak. Iya, aduh Nggak kasihan asik banget ya kan? dia. Itu Iya kan kan? investasi masa depan untuk laki-laki. Jadi kalau misalkan semangatnya udah nggak ada, aduh mau ngapain lagi Mau nangis hidup? tidak bisa. Nah itu dia. Mau tidak bisa menangis. Ya ketawa bahagia juga nggak mungkin kan. Iya. Jadi ayo Percuma dong. tekanan darahnya turun Turun. juga kalau itunya juga ikut turun. Jadi ayo konsumsi sekarang juga Zimannya secara rutin dan juga teratur yang bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000 aja. Anda juga bisa pesannya via WhatsApp ya, dicatat ya. 0877900300. 0877900300. Harganya Rp200.000 aja. Ini isinya 15 mili 100% enzim herbal alami. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Segmen yang terakhir, silakan Anda yang mau tanya masih kita tunggu di 081511103103 lagi bahas seputar hipertensi. Tadi sudah ada yang bertanya, ya terima kasih yang sudah bergabung nih, ada Mas Tono ya yang ada di Bekasi. Apakah dengan mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur bisa menurunkan tekanan darah tinggi? Ini WhatsApp-nya dari siang Pak. Oh ya? Makanya pas banget tadi Pak Nyoto bilang kita bahas hipertensi ya, karena ada yang nanya. Oh Dari gitu, jam jadi 1. saya ini ya bisa mengerti sebelum kejadian. Iya cenayang ya Pak Cenayang. ya. Pak Nyoto cenayang ya. Iya, padahal saya itu loh nggak sengaja mau bahas hipertensi, ya kan dalam perjalanan udah macet dari ini stres ya minta ampun, ya. Tiba-tiba udah dibahas hipertensi aja karena penyakit umum dan mesti dijelaskan berulang kali karena itu penyakit yang banyak orang menderita dan orang nggak tahu kalau dia kena hipertensi. Iya. Kalaupun misalkan mereka tahu karena suka cuek juga. Iya, cuek bebek ya. Cuek bebek dan tidak memperhatikan kesehatan ya, padahal itu investasi jangka panjang loh kesehatan. Betul. Nah pertanyaannya adalah apa tadi? Apakah dengan mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur bisa menurunkan tekanan darah Nah, yang tinggi? paling penting adalah kita harus optimis bahwa penyakit hipertensi bisa diatasi dengan cara bijak. Jadi konsumsi Ziman rutin itu mampu menurunkan tekanan darah tinggi, cuma tetap kita tidak boleh melanggar gaya hidup yang tidak sehat. Jadi kalau kita masih kebanyakan minum kopi, rokok, terus malamnya itu sambil ngopi, sambil ngerokok, cemilannya kuaci. Ya kan? Asik tuh. Yang asin-asin ya kan, makanan-makanan yang dalam kemasan tuh ya. Yang kita beli di toko serba semuanya kemasan-kemasan yang diawetkan, kita makan sambil ngopi, sambil ngerokok, terus minumnya alkohol. Udah deh, kita mau konsumsi apapun, jangankan konsumsi Ziman, mau konsumsi obat berapa papan juga nggak ngefek. Karena gaya hidup itu harus diubah. Jadi kalau kita mau sembuh, kita optimis bahwa hipertensi itu bisa dikendalikan. Ya kan? Cara mengendalikannya gimana? Konsumsi lebih banyak buah-buahan dan sayur. Karena buah-buahan itu banyak mengandung kalium yang sebagai lawan dari natrium. Mengurangi konsumsi garam hingga kurang dari 1 sendok teh per hari. Tapi ada loh garam yang aman, garam bambu. Memang lebih mahal daripada garam biasa, tapi nggak ada sodiumnya. Rasanya asin juga, tapi ternyata bagus untuk kesehatan. Memperbanyak aktivitas fisik dan rutin berolahraga. Karena kalau kita berolahraga, itu kita punya tingkat stres turun. Apalagi olahraganya yoga juga, meditasi juga, relaksasi juga, ya kan. Otomatis turun ya. Kalau sekarang bulan puasa banyak-banyak baca zikir, banyak sholawat juga pasti stres turun ya, karena dekat dengan Tuhan kan nggak stres ya. Iya, Tenang ya. Dan kalau memang kita sudah punya obesitas ya, kita kurangi makanan yang mengandung bukan garam tapi mengandung gula. Jadi sekaligus konsumsi karbohidrat sederhana, gula, garam itu dikurangi, karena orang yang obesitas kegemukan biasanya kelebihan glukosa diubah menjadi lemak. Ya, karena glukosa dirubah menjadi lemak, lemaknya banyak, lama-lama tubuhnya menjadi pembentuk lemak bukan pembakar gula. Ya, jadi kurangi konsumsi makanan yang karbohidrat tinggi, indeks glikemiknya tinggi, konsumsi garam-garaman, hentikan kebiasaan merokok,
hentikan kebiasaan konsumsi alkohol, ya, hentikan konsumsi yang banyak mengandung kafein, ya, minum coklat lah itu kafeinnya tinggi, ya. Kemudian kopi. Nah, jadi kita harus holistik, menyeluruh. Holistik itu dalam arti pola makannya mesti pola makan yang baik, ya. Kemudian kita konsumsi zimannya nggak boleh hari ini minum, besok lupa. Hari ini minum lagi, 1 minggu lupa, nggak mungkin sembuh. Karena tubuh itu butuh proses untuk penyembuhan dan butuh bahan bakunya. Dan di dalam ziman itu banyak bahan-bahan baku yang fungsinya untuk mengeluarkan sampah-sampah di dalam tubuh kita. Nah, kalau sampah-sampah dikeluarkan, kemudian juga sekaligus diseimbangkan semua sistem hormonal dan semua sistem metabolisme kita, tubuh kita mudah untuk meregulasi, menormalkan tekanan darah kita dengan cara yang paling bijak. Jadi jangan berhenti konsumsi ziman dan gaya hidup dan pola pikir yang sehat. Yes, jadi ziman bisa untuk menurunkan tekanan darah Anda, ya. Dan Anda pun juga harus merubah pola hidup dan juga pola pikir Anda dan pola makan Anda biar makin oke, ya. Untuk bisa dapetin zimannya bisa langsung datang ke radio kesayangan Anda ini, harganya Rp200.000 aja. Isinya 15 mili, 100% enzim herbal alami, ya. Mau pesan via WhatsApp juga boleh di 0877 90.300. 0877 90.300. Ada pertanyaan lagi, ini dari Endang tapi di luar tema, nggak apa-apa ya Mbak Sasa dan juga Pak Nyoto. Iya, nggak apa-apa. Usia saya 24 tahun, berat badan saya adalah 85, tinggi saya 143. Wow. Ya, apakah dengan diet itu juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi, dan apakah ziman juga bisa digunakan untuk diet? Ini pertanyaannya bagus sekali. Umurnya masih berapa? Umurnya 24. Nah, umur 24 yang jadi komposisi itu kan tingginya cuma 140 ya. Iya, 143. 143, tapi beratnya 80. Itu udah overdosis, obesitasnya udah kelewat gemuk, ya. Dan bagusnya adalah kabar baiknya deh. Kabar baiknya usianya masih muda. Kalau usianya masih muda, untuk menurunkan berat badan itu lebih mudah dibandingkan kalau sudah usia di atas kepala 4. Ya. Jadi kepala 3 ke bawah itu menurunkan berat badannya lebih mudah. Dan solusinya yang paling sederhana, wajib diet. Nah, diet yang paling bagus itu hindari makanan yang karbohidratnya tinggi. Jadi kalau bisa nasi itu dirubah deh, nggak, nasi itu diganti jadi kentang, jagung. Ya, ada lagi yang dari mie Jepang itu apa namanya? Shirataki. Ya, nasi ganti merah deh. boleh. Nasi merah. Nasi hitam lebih bagus. Jadi kalau perlu udah makannya cuma nasi hitam, cuma 2 sendok kalau perlu, ya. Jadi benar-benar meminimalisir karbohidrat. Ya. Lalu biar kita nggak lapar, konsumsi apa? Ya makan telur, protein yang tinggi, makan ikan, ya kan, makan daging. Jadi agar apa? Biar kita nggak lapar. Kalau kita makan nasi lebih banyak, makin banyak makan nasi, makin banyak karbohidrat, makin banyak gampang lapar. Ya. Jadi hindari konsumsi makanan yang karbohidratnya tinggi. Hindari konsumsi minuman yang serba manis. Udah, jangan namanya teh manis, kopi manis, walaupun apapun yang serba manis dibuang. Karena itu menambah berat badan kita. Karena saya garansi orang yang sudah seberat 85 kilo dengan tinggi 143 itu sudah kena penyakit yang namanya kecanduan gula. Sugar addiction. Akibatnya susah menurunkan berat badan karena sudah kecanduan gula. Masalahnya kalau kecanduan gula itu belum ada rumah sakitnya. Kalau kecanduan obat, narkoba, ada rumah sakitnya. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar berpantang konsumsi makanan dan minuman yang karbohidrat, indeks glikemiknya tinggi. Nah, konsumsi ziman itu rutin. Kalau bisa sehari 5 kali. Kalau kita konsumsi ziman rutin dengan diet yang tekad kuat, pasti tekanan darah kita akan menuju normal. Demikian pula obesitas kita juga akan menuju normal. Makanya buat tuh jadwal pola makan tiap hari, sama dibikin grafik dari minggu ke minggu turunnya berapa kilo agar kita termotivasi. Gitu. Seperti itu ya Mbak Endang ya. Jadi konsumsi ziman secara rutin dan juga teratur. Terus juga pola makannya juga diatur. Kalau bisa konsultasi sama dokter nutrisi, sama Pak Nyoto konsultasi lagi juga boleh ya. Siap. Secara
Pak Nyoto ngerti banget tentang nutrisi ya. Ngerti, kapan-kapan kita bahas diet untuk menurunkan berat badan deh. Itu dia. Atau mungkin Mbak Endang mau datang ke sini konsultasi langsung sama Pak Nyoto juga silakan. Dikasih menu ya Pak nanti ya. Boleh dong. Ya sudah, berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja Pak. Waktu cepat banget berlalu dan ketemu lagi minggu depan. Ya sudah, Sasarun pamit. Pak Nyoto pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.